Selamat pagi, Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya ingin memastikan bahwa suara saya bisa terdengar cukup jelas di masing-masing speaker Bapak dan Ibu.
Ya, terima kasih Pak Kiki udah datang jauh-jauh dari ITB. Uh, Baik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agak canggung juga manggilnya bapak ibu. Saya pikir lebih friendly kalau kita panggil teman-teman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua kita masih dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Kiki Adi Kurnia PhD, beliau adalah peneliti dan juga staf pengajar dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada juga yang terhormat Ketua PPI Taiwan, Kakak Miftahul Janatin atau yang biasa dipanggil Mbak Titin. Selamat pagi Mbak Titin. Kemudian ada juga yang terhormat juga Ketua PPI NPWST, Kak Anugrah. Selamat pagi Kak Anug. Dan juga teman-teman sekalian, para peserta workshop penulisan publikasi jurnal internasional terindeks Web of Science. Terima kasih telah menghadiri kegiatan kita hari ini dan terkhusus kepada Pak Kiki juga lagi-lagi terima kasih meluangkan waktunya. Perkenalkan saya Aswari Dowi sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Secara singkat, tidak memperpanjang waktu, saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara kita secara singkat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua PPI NPWST, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PPI Taiwan yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Titin, sekaligus mohon izin nanti untuk membuka acaranya Mbak. Kemudian acara inti kita adalah workshop publikasi penulisan jurnal artikel internasional terindeks Web of Science yang nanti akan disampaikan langsung oleh ahlinya. Ini Mas Kiki Adi Kurnia. Senang sekali pokoknya hari ini. Terus nanti yang jadi moderator ini Mas Anur Hadi. Mungkin koleganya Mas Kiki, peneliti dari NPWST dan juga dari UNER. Kemudian info tambahan lain yang ingin saya sampaikan kepada para peserta adalah kami mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama kegiatan sesi acara ini berlangsung. Kemudian sehingga nanti hanya ada satu sumber suara dari beliau yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan narasumber. Hal lainnya adalah peserta yang menginginkan untuk mendapatkan sertifikat nanti bisa untuk mengentry data secara pribadi melalui akun link yang akan kami share di 30 menit terakhir menjelang sesi acara ini berakhir. Dan juga kepada teman-teman khususnya dari pelajar NPWST Taiwan, PPI menyediakan semacam gift kecil yang sangat unik dan menarik bagi teman-teman PPI yang berminat untuk mengirimkan abstraknya di sesi ini nanti, kemudian dikirimkan ke alamat email NPWST, kemudian nanti ada tim yang akan menilai dan bagi pemenang akan mendapatkan gift cantik dari PPI NPWST. Saya kira tidak berpanjang lebar, pada kesempatan hari ini kita memasuki sesi acara pertama. Kepada Presiden atau Ketua PPI NPWST, Kak Anugrah, kami persilahkan. Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Aswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kelapangan waktu, dan kesempatan juga untuk sama-sama berkumpul ya. Walaupun hanya beratap muka melalui media online, ya saya kira itu sudah menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat, terima kasih kepada Mas Kiki Adi Kurnia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami ini. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Titin yang telah berkenan hadir juga di acara kami ini. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu dari kegiatan atau program kerja yang kami rancang di PPI NPWST yang kami namakan dengan nama Masterclass. Nah, di kegiatan Masterclass ini insya Allah akan kami rencanakan dalam beberapa seri dengan
materi dan keynote speaker yang berbeda. Nanti kami harapkan dari kegiatan ini nanti bisa menambah wawasan kepada teman-teman, kemudian menambah skill dan juga kemampuan. Kemudian khusus untuk hari ini temanya adalah bagaimana kita untuk bisa menulis manuskrip jurnal ilmiah yang terpublikasi. Dan kali ini kami juga terima kasih kepada Mas Kiki sudah menyempatkan hadir juga di sini. Saya kira teman-teman peserta nanti akan banyak belajar dari Mas Kiki. Mas Kiki juga sudah punya banyak pengalaman di bidang publikasi. Nanti ya mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti bisa memberikan output dan tambahan ilmu dan juga wawasan kepada teman-teman juga. Kemudian kami dari TPI NPOC mengucapkan terima kasih juga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir, yang bersedia untuk hadir. Kemudian kami atau saya selaku panitia penyelenggara juga mohon maaf apabila nanti selama acara berlangsung ada yang kurang berkenan, dan saya sarankan teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan akan sangat disayangkan ya jika tidak mengikuti kegiatan ini sampai akhirnya akan ada banyak ilmu dan wawasan yang akan kita dapat. Saya kira cukup sekian penyampaian sambutan dari saya. Silakan mengikuti acara ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nugrah yang telah memberikan informasi awal kaitannya dengan kegiatan kita kali ini. Selanjutnya kami minta dengan hormat Kak Titin, Mbak Titin untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Aswah Ridhawi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Mas Anugrah Rizky Pratama, dalam hal ini adalah Presiden atau Ketua PPI NPUST. Yang kami hormati guru kita bersama, pemateri kita pada hari ini, Bapak Kiki, karena ini ya tadi manggilnya kakak semua, mungkin saya manggilnya Mas gitu aja ya, biar sama-sama ini ya merasa seumuran begitu. Mas Kiki Kurnia selaku pemateri pada pagi hari ini, rekan-rekan sekalian dari PPI NPUST yang sangat saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat beliaulah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini menimba ilmu begitu untuk masa depan kita tentunya. Kami dari PPI Taiwan mengucapkan banyak terima kasih karena ini ya, sudi kiranya PPI NPUST melibatkan kami, diundang di acara yang luar biasa ini. Kami sangat mengapresiasi acara pada pagi hari ini. Kalau nggak salah ini pertama ya Mas ya. Acara PPI NPUST pertama, program kerja pertama, yang mana program kerja ini ketika kami diundang itu sangat excited sekali. Karena apa? Ini merupakan bentuk konkret dari PPI NPUST untuk menjawab kebutuhan dari anggota di NPUST, yang mana kebutuhan terkait publikasi. Nah, alhamdulillah jika tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anugrah bahwasanya acara ini bukanlah hanya acara satu kali, tapi acara yang berkelanjutan, yang berupa masterclass series. Mungkin sekarang volume pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan volume kedua, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pada pagi hari ini merupakan grand opening seperti itu, untuk dengan tema penulisan publikasi jurnal internasional yang terindeks Web of Science, yang tentunya ada SCI, kemudian SSCI, kemudian A, kemudian ada HCI, dan mungkin terindeks yang lain sebagainya. Alhamdulillah juga di sini sudah datang juga pemateri yang luar biasa. Ini sebelum saya hadir saya sempat ini ya ngetrace track record dari pemateri yang luar biasa. Memang beliau ini luar biasa. Kita agak familiar gitu ya Mas, karena saya di kimia, pemateri kita di ini physical chemistry kalau nggak salah.
dengan berbagai publikasi yang luar biasa. Jadi saya juga akan ikut belajar di sini bersama Mas Kiki. Semoga harapannya acara pada pagi hari ini memberikan manfaat dan impact yang luar biasa tentunya bagi kita semua. Tidak hanya mungkin teman-teman yang di kimia, tapi juga untuk semua bidang. Misalnya tidak hanya kimia, tapi juga semua jurusan atau bidang minat, insya Allah akan luar biasa manfaatnya. Dan saya berharap juga semoga kita semua di sini nantinya akan ada improvement terhadap publikasi-publikasi yang sedang kita laksanakan risetnya pada saat ini seperti itu. Kemudian sekaligus mohon izin Pak Ketua, ini saya sekaligus izin menyampaikan bahwasanya hari ini rekan-rekan sekalian PPI Taiwan hari terakhir untuk melaksanakan open recruitment. Barangkali dari rekan-rekan di NPUST ada yang berminat seperti itu bergabung di PPI Taiwan. Saya mohon izin untuk menyampaikan informasi bahwasanya hari ini terakhir pendaftaran, jadi masih dibuka dan masih dibuka kesempatannya bagi siapapun rekan-rekan yang berminat untuk berkontribusi di PPI Taiwan seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama membuka acara PPI NPUST Masterclass Series volume pertama untuk penulisan penulisan jurnal internasional. Marilah kita sama-sama membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dari PPI Taiwan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih sudah dilibatkan pada acara pada pagi hari ini. Selamat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kita menyediakan kelas kosong, sekosong-kosongnya seperti itu. Insya Allah nanti manfaatnya akan kita rasakan di kemudian hari. Mungkin itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Titin yang telah membuka acara kita pada hari ini, dan secara langsung oleh Mas Kiki yang nanti selama beliau menyampaikan materi akan dipandu dengan moderator Pak Haji. Pas suaranya nggak terdengar Pak. Ya, selanjutnya sesi ini sepenuhnya menjadi otoritasnya Mas Hadi untuk menyampaikan dan mendampingi Mas Kiki mengikuti acara. Kita menyimak full time sampai akhir acara. Silakan Mas Hadi. Terima kasih Pak Aswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Pagi ya. Jadi sangat terhormat sekali saya di satu forum seperti ini saya bertemu dan insya Allah bisa menemani ya, bukan menemani, kalau saya panggilnya Kak Kiki biasanya, kolega saya ini. Jadi banyak menginspirasi. Jadi dari beliau tuh saya inspirasi, wah ternyata kalau penelitian kita itu sebenarnya kita meneliti, mungkin kalau semua teman-teman yang sains sampai berjibaku sampai malam, pulang jam 11, berangkat lagi jam 3 atau jam 4 ya. Nah, kalau teman-teman yang sosial, wah harus ke lapangan, hujan-hujan, bagikan angka dan lain-lain. Itu semua pekerjaan yang kita lakukan, terutama kalau sebenarnya pilihan kita sebagai saintis, walaupun teman-teman master juga, karena kalau sebenarnya di Taiwan kan master tidak publikasi ya, tapi kalau di Indonesia kan mau nggak mau pulang harus bawa publikasi. Kalau nggak publikasi, kalau di Indonesia dianggap untuk master belum cukup lah. Nah, tapi serunya juga kalau kita di luar negeri, terutama di Taiwan, juga sedikit beda dengan Jepang. Kalau di Jepang beberapa
penelitian setelah lulus atau selesai ya udah, asal itu layak sebagai untuk doktoral, materi doktoral, kita bisa ujian. Tapi uniknya kalau di Taiwan kita menganut kita harus publish minimal itu satu SCI. Tapi terkadang ada beberapa yang saya katakan ada universitas yang sedikit ada jebakannya. Jebakannya harus publikasi satu SCI dan satu lainnya. Lainnya mungkin Scopus ataupun yang peer review. Tapi itu merupakan jebakan. Kenapa? Kadang profesor, saya nggak mau publikasi di review. Jadi mau nggak mau SCI-nya 2. Nah itu kalau saya dulu nggak tahu SCI itu apa, taunya Scopus gitu. Ternyata SCI itu rata-rata bermainnya di Q2 sama Q1 dan itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, tapi yang jadi unik seperti gini, ketika saya ketemu dengan Mas Kiki, banyak terinspirasi, oh ternyata kenapa harus kita stop di penelitian saja, kenapa kita tidak lanjut? Nah, dan ketika ketemu dengan profesornya bilang, kalau penelitian itu selesai jika apa? Bukan ketika kita defense ataupun oral defense, tapi ketika sudah kita publish. Nah, itu jadi satu tantangan tersendiri. Tapi berdasarkan rekan-rekan, salah satunya Mas Kiki dan rekan teman-teman saya heran, kenapa sih setahun bisa publish 3, 4, bahkan sampai 10. Saya heran, kita saja menyelesaikan satu, terutama yang lagi sekolah mungkin seperti saya merasakan, satu susahnya nggak karu-karuan. Nah, itu kan mungkin ada satu trik ataupun mungkin salah satunya passion dan lain-lain. Harapannya nanti mohon teman-teman mungkin persiapkan pertanyaan yang banyak sekali karena ini insya Allah berguna. Contoh sederhana satu, kalau sebenarnya tesis mungkin yang review atau merevisi profesor kita ataupun ditambah nanti dengan committee member. Mungkin committee member kalau sistemnya kalau di Taiwan teman-temannya profesor. Jadi kadang sedikit ada sungkan yaudah wis kasih masukan biasa saja. Tapi masalahnya kalau kita masuk ke jurnal, wah itu jadi jurnal kita tidak tahu siapa orangnya, walaupun disampaikan dengan bijak, tapi kadang bijaknya itu eksplisit, kamu harus nambah ini, nambah ini, dan itu sangat lumayan bikin stres sekali. Dan ini menjadi satu nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Mas Kiki. Triknya, jadi dua-duanya bisa maju tanpa menunggu kita nunggu defend gara-gara nunggu publikasi kita belum selesai. Jadi saya nggak banyak berbicara lagi, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana profil Mas Kiki ini. Mas Kiki ini kolega saya, walaupun sekarang sudah beda. Lihat dari Google Scholar-nya saja sebenarnya, H-index-nya, jadi saya ingin menutup H-index saya saja sebenarnya. Jadi 29, bayangkan seperti apa 29. Dan impact-nya citasi-nya sekitar 2000. Itu dari beliaunya, itu yang dari Google Scholar saja ya, belum dari nanti dari Scopus ataupun yang terbaru nanti Publin Academy, dia punya citasi sendiri. Beliau researcher-nya pengalamannya pernah di Portugal, beliau juga lama Portugal, lulusan dari Petronas dan pernah jadi dosen di Petronas juga, di UNER juga, dan sekarang di ITB. Beliaunya start dari ITB dari Juli tahun ini. Postdoktoral pernah di De Aveiro. Waduh Mas, mohon maaf ini. Beliaunya jago bahasa Portugal nih. Saya cuma kasih satu kata, setelah itu saya live aja sebenarnya. Oke. Nanti bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana pengalamannya di Portugal, bagaimana habitnya kalau ketika di Portugal seperti apa, bagaimana kita meneliti, sehingga benar-benar saya yang suka dari Mas Kiki satu, Mas Kiki itu bilang kalau penelitian itu passion. Nah, kalau sebenarnya passion, apapun yang terjadi kita akan rela untuk melaksanakan dengan senang hati. Itu yang mungkin gimana sih Mas nanti jadi untuk menimbulkan passion pada penelitian kita. Oke, mengenai award ini sangat banyak sekali, tapi yang top yang terakhir yakni merupakan salah satu top researcher 2020 di Universitas Airlangga. Jadi karena beliaunya produktif sekali meneliti, tahun 2009 sebagai visiting researcher juga di ITS juga, ada pernah di Amerika juga di Outstanding Student Chapter Advisor 2018 di United States of America. Ini awardnya mengenai research funding
beliau sudah pengalaman kalau semuanya menulis proposal, nanti bisa ditanyakan gimana sih sebenarnya nulis proposal yang orang tertarik gitu kan. Kalau di Indonesia kan proposal yang tertarik itu tertentu saja, tidak semua bidang. Nah, gimana reviewer bisa tertarik pada proposal kita? Terutama nanti gimana itu korelasinya dengan penelitian kita. Penelitian kita ketika dijual ke jurnal seperti apa? Di sini research fundingnya dari UNER pernah riset kolaborasi Indonesia ini yang sangat lumayan sulit ditembus juga mengenai jurnal publication. Tentunya beliaunya mainnya nggak main-main, nggak hanya mungkin di Scopus ya, lebih ke atas Scopus tapi yang di kuartil yang 1 atau malah yang disebut dengan top 10. Nah, top 10 itu agak ngeri-ngeri sedap gimana masuk ke penelitian itu. Itu jadi salah satu beliaunya ini publish di, kalau saya lihat di sini bermacam-macam. Saya tidak begitu familiar dengan karena kita sedikit berbeda bidang, walaupun sama-sama akhirnya pernah post harvest di fisheries post harvest. Di sini banyak sekali, nanti teman-teman mungkin bisa dilihat, kalau bisa dilihat di googling di Google Scholar-nya. Dan yang terakhir ini pengalaman juga beliau bagaimana sebenarnya membimbing. Jadi kalau nanti teman-teman lulus PhD ataupun master, tentunya kalau ada ingin, saya punya bimbingan banyak, bagaimana memaksimalkan bimbingan saya sehingga semuanya produktif seperti apa, nanti bisa ditanyakan. Baik, tidak panjang lebar, saya berikan kesempatan kepada Mas Kiki Adi Kurnia untuk memberikan materinya. Mungkin kurang lebih selama 1 jam, Mas ya. Lebih detail, lebih teknis, saya sangat senang nanti. Terima kasih. Monggo, Mas Kiki. Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Bandung. Suara saya bisa terdengar? Sangat jelas. Terima kasih atas undangannya dari PPI. Ya, terima kasih juga introduction-nya tadi dari Mas Hadi yang lumayan panjang. Tapi ya sebenarnya sekarang ini saya bukan menjadi guru ya, hanya berbagi dari pengalaman saya ketika saya dulu kuliah S2 dan S3 di Malaysia. Jadi dulu ketika S1 itu saya bukan mahasiswa yang top. Justru saya mahasiswa yang susah lah. Mau lulus saja harus merangkak habis-habisan. Karena dulu di angkatan saya, angkatan 2000 itu ada namanya klub mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,75. Ini saya benci sekali. Orang-orangnya yang IPK 3,75, mereka mendapatkan kesempatan honors, biasanya sandwich ke Groningen, Belanda. Sementara saya dengan teman-teman saya yang IPK-nya, kalau di ITB itu kalau nggak di atas 3,75, dibilangnya biasa aja lah itu. Soalnya yang 3,5 sekian itu banyak sekali. Nah, saya sendiri menghabiskan waktu untuk S1 itu lumayan lama, 6 tahun. Karena ketika saya tugas akhir selesai, saya nggak tahu mau ngapain. IPK pas-pasan, apalagi ketika ngelihat teman-teman saya, kalau kami di kimia biasanya manggil satu sama lain itu dengan nama unsur. Jadi saya unsur nomor 55, cesium, unsur 54 ini teman saya. Kebetulan beliau ini sering mendapatkan IP 4. Jadi NIM-nya 54, IPK-nya nyaris-nyaris 4, sementara saya NIM 55, nggak pernah dapat IP 4. Jadi langsung kejebret lah. Nah, makanya ketika saya S2, saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa membalas ketika S1 saya lumayan lama, 6 tahun. Akhirnya ya saya berusaha untuk stand out. Dulu saya mengambil S2 itu by research, melakukan penelitian, bukan coursework. Dari situ kemudian saya ya pikir ya sudahlah, nanti saya buat publikasi. Nah, ketika saya publikasi di Malaysia itu dulu, ini kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, Mas. Yang kurang besar, Mas. Oke, sebentar.
Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Nah, jadi ketika saya dulu di Malaysia ini, saya berpikirnya gimana caranya supaya bisa stand out lah. Dulu S2 di Malaysia, kami tidak ada requirement untuk publikasi. Tapi ya karena saya ingin stand out, akhirnya saya berusaha untuk publikasi, dan alhamdulillah ketika S2 dan S3 saya bisa publikasi sekitar 10 artikel. Pada saat itu saya belum mengerti apa itu Scopus, Q1 atau Q berapa lah. Demikian juga ketika saya di Portugal. Ketika di Portugal saya masih belum paham juga apa itu Q1. Saya baru tahu itu ketika menjadi diaspora Indonesia, kemudian ada tuntutan publikasi dan banyak yang bercerita mengenai Q1. Kemudian saya cek, oh ternyata publikasi saya banyaknya di Q1 juga, dan saya baru mengerti apa maksudnya Q1 atau Q2. Nah, kemudian ya apa ya, seperti yang Mas Hadi bilang tadi, saya menulis ini ya karena passion. Kalau memang karena tuntutan ya nggak apa-apa lah, setidaknya ada usaha untuk publikasi. Yang masalah itu kalau misalnya memang ada tuntutan tapi kita tidak mau publikasi, ya agak susah juga. Oke, nah kemudian 2019 saya pulang ke Indonesia. Jadi setelah 13 tahun tinggal di luar negeri, kemudian bergabung dengan Airlangga, saya di satu departemen dengan Mas Hadi. Kemudian Juli bulan lalu saya bergabung dengan alma mater saya di ITB di program studi teknik kimia. Oke, dari undangan yang saya terima ada 3 agenda untuk hari ini. Bagaimana cara menulis dalam bahasa Inggris, kemudian juga bagaimana memilih jurnal, dan terakhir bagaimana untuk submit dan respon terhadap reviewer. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan interupsi juga nggak apa-apa. Atau biasanya saya ngomong agak cepat, jadi kalau misalnya ada bagian yang saya ngomongnya terlalu cepat, bisa diinterupsi aja. Oke, nah kita mulai dengan yang pertama. Mengapa harus menggunakan bahasa Inggris? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Ya masalahnya audiens kita itu kebanyakan berada di luar Indonesia. Jadi kalau kita menulis menggunakan bahasa Indonesia, ya mana mereka mengerti. Nulis pakai bahasa Inggris itu susah. Tergantung. Untuk saya sendiri, menulis menggunakan bahasa Indonesia jauh lebih susah. Karena banyak SPOK, kemudian aturan-aturannya, misalnya kapan di itu dipisahkan, kapan di itu disatukan, atau misalnya banyak sekali imbuhan-imbuhan kata dalam bahasa Indonesia. Tapi disitulah tantangan dalam menulis. Nah, dalam menulis artikel itu bukan hanya sekedar menulis. Walaupun kita ya mahasiswa atau akademisian S2, S3, kita harus bisa menceritakan sesuatu di dalam artikel yang kita tulis, yang disebut sebagai storytelling. Jadi ketika seseorang membaca, biasanya bagian awal yang dibaca adalah abstrak. Jadi ketika seseorang membaca abstrak dari artikel yang kita tulis, itu bisa membuat mereka kemudian untuk mengeksplor atau membaca lebih jauh. Ini adalah contoh artikel yang baik. Sebagai contoh, saya suka dengan salah satu buku dari Di Lestari. Judulnya Aroma Karsa. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah membaca buku ini. Jadi ceritanya ini
mengenai jati besi yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai aroma. Bagusnya buku ini yang diceritakan oleh Di Lestari, banyaknya beliau tidak menunjukkan, tapi lebih ke arah membawa audiens untuk mengikuti pengalaman atau cerita bersama di dalam buku. Jadi misalnya Di Lestari itu tidak menulis bahwa sampah itu bau. Yang ditulis oleh beliau itu bagaimana mendeskripsikan sampah sehingga pemikiran saya seolah-olah saya berada di tumpukan sampah itu dan bisa mencium bau sampah. Pun demikian ketika bercerita dari satu tempat ke tempat lainnya, ketika Jati Wesi belajar membuat parfum, disitulah suatu kekuatan sebuah novel. Demikian juga dengan artikel, yang memang kita tidak membawa pembaca berfantasi di dalam artikel yang kita tulis. Tapi setidaknya artikel yang kita tulis bisa membuat para pembaca itu penasaran, sehingga setelah membaca abstrak, ya mau tidak mau akan lanjut ke bagian berikutnya. Dan paling menyenangkan adalah kalau misalnya artikel yang kita tulis ini disitasi oleh mereka. Jadi kalau sekarang menulis itu masih menjadi sebuah tuntutan, mungkin bisa diubah sedikit demi sedikit, ya semacam hipnosis lah. Bilang pada diri sendiri bahwa saya menyukai untuk menulis. Dari situ mungkin bisa dimulai sebuah passion. Kenapa? Karena nanti ketika menjadi dosen, kemampuan menulis ini penting sekali. Baik itu untuk artikel ilmiah, proposal, maupun yang lainnya. Jadi yang paling utama dalam menulis ini ya memberikan cerita, memberikan soul yang membuat orang penasaran bagaimana untuk masuk ke dalam bagian berikutnya. Nah, dalam menulis ada aturan tersendiri. Biasanya sebuah kalimat yang baik itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Urutannya harus selalu dari kiri ke kanan. Tidak boleh hanya objek saja atau dimulai dari verb saja, tapi harus mulai subjek, predikat, bolehlah. SPO boleh. Tapi ya urutannya dari kiri harus selalu ada. Nah, kebanyakan orang Indonesia ini ketika menulis menggunakan bahasa Inggris terkena sindrom yang namanya which. Senang sekali menyambungkan beberapa kata atau kalimat menggunakan kata which. Sudah ada which berulang kali kemudian disambung dengan that. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat majemuk super kompleks. Nah, untuk penulis yang baru, biasakan untuk menulis kalimat sederhana. Mulai dari subjeknya apa, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau kembali ke S1 dulu, ketika saya menulis skripsi, jadi menulis skripsi saya kirimkan pada dosen pembimbing, 1 minggu kemudian dosen pembimbing saya kita bertemu untuk mendiskusikan skripsi yang saya tulis. Kemudian ibunya bilang, "Ki, kamu suka baca novel?" "Iya, Bu." Ibunya bilang, "Coba kamu baca novel seminggu lagi, kemudian balik lagi." Nah, terus saya tanya, "Lah skripsi saya gimana, Bu?" "Dan nanti aja dulu baca novel." Jadi dari situ maksudnya adalah ketika membaca novel itu ada alur cerita. Ceritanya itu runut. Kita tidak bisa tiba-tiba membaca novel yang bilang bahwa jagoannya menang. Tapi harus dijelaskan tahapan-tahapan bagaimana jagoan tersebut bisa menjadi seorang pemenang. Nah, ketika kita menulis,
ini bukan untuk diri kita, tapi kita menulis supaya orang lain bisa memahami apa yang kita tulis. Jadi ini adalah sebuah kelemahan bagi banyak penulis baru. Biasanya mereka menganggap bahwa semua orang ini mengerti apa yang dikerjakan. Tidak seperti itu. Jadi kita menulis itu bercerita supaya orang lain bisa memahami pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian juga banyak orang yang berpikir kok bisa publikasi banyak sekali. Ya, ini sebenarnya ada strateginya juga. Yang strateginya ini ya kalau teman-teman googling disebut sebagai Pomodoro Teknik. Jadi dalam teknik ini kita set waktu sekitar 25-30 menit, fokus dengan pekerjaan, break 5 menit, ulangi setelah 4-5 cycle, ambil long break. Ini makanya ketika saya kerja ini, justru orang melihatnya, ini kok Kiki kerjanya main games terus. Padahal yang saya kerjakan adalah saya main games ketika waktu break. Sisanya ya saya fokus dengan kegiatan menulis. Gimana kalau belum bisa fokus selama 25 menit? Ya kita bisa buat misalnya 5 menit fokus, kemudian 5 menit main games. Belum bisa juga. Ya atur-atur saja waktunya. Kalau bisa usahakan dalam satu hari itu kita bisa menulis sekitar 1 halaman. Belum bisa 1 halaman, cobalah setengah halaman. Setidaknya ada sesuatu yang bisa ditulis. Kemudian juga kalau misalnya novel itu saya suka dari D. Lestari atau penulis-penulis lainnya, ada beberapa penulis jurnal yang betul-betul saya kagumi. Yang pertama ini João Coutinho. Beliau adalah pembimbing saya di Portugal. Jadi beliau ini tipikalnya santai. Ketika saya bertemu beliau pertama kali di Portugal, beliau bilang, saya ini profesor, sudah paling tinggi. Saya udah nggak perlu publikasi. Saya bilang, kok songong sekali nggak perlu publikasi. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Beliau bilang, di bawah saya itu ya ada 3 orang staff senior, postdoc, Mara, Pedro, Sonia. Jadi ini ibaratnya adalah 3 tangan kanan profesor. Sekarang Sonia, Pedro, Mara sudah menjadi riset koordinator di Aveiro. Nah, di bawah 3 ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang berusaha naik ke atas. Profesornya bilang, terserah kamu gimana caranya naik ke atas. Kamu mau nginjek teman-teman ya bukan urusan saya. Atau kamu mau naik bersama-sama, itu jauh lebih bagus. Jadi di Portugal itu iklim kerjasamanya sangat kuat sekali. Jadi mahasiswa S2 di Portugal itu S1 sudah jarang ya, karena sudah gabung menjadi program S2. Jadi mahasiswa itu lulus langsung S2. Jadi mahasiswa S2 ini akan dibimbing oleh PhD, PhD ini akan dibimbing oleh postdoc, postdoc laporan langsung dengan profesor. Ada beberapa kasus di mana master ini kalau betul-betul bagus bisa langsung berhubungan dengan profesor. Demikian juga dengan PhD. Kalau PhD-nya memang bagus, langsung bisa skip bagian postdoc. Jadi kalau misalnya rekan-rekan melihat publikasi dari grup Profesor Coutinho, cuma ada 2-3 orang, itu berarti profesor betul-betul menyukai gaya atau cara mahasiswa tersebut dalam menulis atau melakukan penelitian. Kemudian artikel lain, author lain yang saya kagumi itu Profesor Robin Rogers. Nah, gayanya ini jauh berbeda dengan Profesor Coutinho. Profesor Robin Rogers ini lebih ke American style atau nggak usah jauh-jauh lah, Asian style. Sabtu Minggu masih bekerja.
Sementara Profesor Joao Coutinho ini lebih Sabtu Minggu udahlah di rumah, buat-buatan, maksudnya ya me time lah. Sementara Robin Rogers ini lebih ke arah kerja. Memang perbedaan etika kerja, tapi ya masih bisa masih bisa produktif lah. Jadi biasanya saya membaca dua artikel dari dua profesor ini sebagai inspirasi untuk menulis artikel saya ke depannya. Jadi kalau rekan-rekan membaca jurnal-jurnal, pasti ada profesor atau riset group yang diidolakan. Maksudnya ketika melihat, oh profesor ini banyak sekali publikasi misalnya di bidang katalis, di bidang biomasa, atau di bidang-bidang lainnya. Coba baca, praktikan dengan betul bagaimana cara mendeskripsikan, bukan menunjukkan. Jadi biasanya gaya profesor yang sudah memiliki pengalaman menulis ribuan artikel itu, ratusan artikel itu, ceritanya itu mengalir sehingga mudah untuk diikuti. Nah, kemudian juga kalau misalnya belum terbiasa menulis, bisa dengan menggunakan bantuan dari Microsoft Office atau bisa menggunakan bantuan dari Grammarly. Contohnya misalnya ketika menulis artikel ada red line seperti ini artinya salah. Kemudian kita coba betulkan dengan klik kanan, nanti bisa Windows ini nanti akan ada tabs ya memberikan apa saja yang alternatifnya. Jadi misalnya kayak generally ini ternyata kurang L1, products ya kurang lah T1. Di sini dalam artian bahwa Microsoft Office ini sebagai tool. Coba kalau perhatikan, kalau kita nggak tahu kata generally itu, mungkin kita bisa pilih yang kedua. Instead of generally, jadi generally seperti ini. Jadi ya Word atau apa, ini termasuk sebuah tool aja yang membuat cerita dan semuanya itu tetap dari kemampuan rekan-rekan. Kemudian juga bisa dengan menggunakan Grammarly. Perbedaannya kalau misalnya Word ini hanya memberikan mana yang salah, typo atau grammar. Tapi kalau menggunakan Grammarly, ini bisa dengan menggunakan memberikan alternatif sentence. Jadi biasanya kalau warnanya ini biru ini karena pasif, yang warnanya hijau ini berarti monoton. Kalau kita lihat di sini dalam semua kalimat terdapat kata chitin, stream cell, jadi sistem menganggap ini sebuah kalimat yang monoton sehingga harus diperbaiki. Jadi bisa menggunakan tools seperti Microsoft Office atau juga Grammarly. Mau yang mana saja terserah. Nah, kalau yang saya perhatikan ketika saya pulang ke Indonesia, banyak sekali dosen-dosen di Indonesia ini, no offense, tapi sistem dari Microsoft Word-nya itu bukan yang original. Akibatnya apa? Banyak fitur yang tidak bisa, yang tidak ada seperti ini. Jadi ya memang susah lah. Kemudian jangankan mau membeli Grammarly, biasanya di sini ada yang dijual di Tokopedia murah tuh, sekitar 10.000, katanya bisa seumur hidup, tapi biasanya 1 bulan kurang juga sudah mati karena ini penjual dia mengambil akun Grammarly orang lain kemudian dijual secara bebas seperti itu. Kalau yang original langganan 1 tahun itu sekitar 1 juta. Jadi kalau misalnya di kampus di Taiwan ada fitur Grammarly, itu silakan gunakan sebaik mungkin. Karena ini bisa benar-benar bantu untuk menulis artikel. Kemudian juga ketika menulis, biasakan mempunyai tim. Selesai menulis, coba kita berikan pada co-author, minta masukan, feedback, bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari
tulisan yang kita buat atau yang sedang kita kerjakan. Nah, lagi-lagi masalahnya terutama untuk dosen muda yang baru pulang S2 atau S3 ke Indonesia. Ini biasanya dosen-dosen muda ini satu tidak punya tim, yang kedua single fighter. Dalam artian ini mungkin Mas Hadi udah ngerti sekali. Mulai dari penelitian harus sendiri, menulis laporan harus sendiri, menulis artikel harus sendiri. Ketika jadi nanti namanya berkembang biak. Nah, seperti ini sebuah etika profesi yang harus dihindari. Jadi nanti kalau rekan-rekan pulang ke Indonesia dan menjadi dosen, jadi dosen yang sukses, coba bimbing mahasiswa yang baru pulang S2 atau S3. Bimbing bagaimana caranya menulis, bukan membimbing bagaimana caranya memasukkan nama sebagai co-author tanpa kontribusi apapun. Waktu itu saya pernah nanya dengan salah satu dosen muda, loh kok nama Profesor X masuk? Memang kontribusinya apa? Ya, nggak berani jawab, ya karena dilema juga. Kalau dimasukkan melanggar etika profesi, nggak dimasukkan bisa terancam juga kader ke depannya. Jadi kalau bisa ya, ini adalah sebuah etika yang harus kita ubah lah. Kalau memang ada kontribusi terhadap artikel tersebut, ya memang layak dijadikan sebagai co-author. Tapi kalau memang tidak ada kontribusinya sama sekali, atau karena yang bersangkutan adalah prodi, kadep, atau dekan, atau apa, kemudian terpaksa ditulis, nah, coba hentikan praktek seperti itu. Nah, selesai dengan artikel yang sudah ditulis, kemudian bagaimana cara memilih jurnal? Jurnal itu banyak sekali publisher jurnal itu. Ada Elsevier, RSI, American Chemical Society, Springer, dan sekarang yang lagi naik daun ini MDPI. MDPI ini APC-nya lumayan tinggi juga, biasanya 1.500 sampai 2.000 Swiss francs, itu sangat mahal sekali lah. Kalau saya sendiri ya karena saya dulu itu publikasi selalu di jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Kenapa? Ya karena dulu Petronas Malaysia langganan jurnal tersebut, jadi aksesnya mudah. Di Portugal juga banyak kampus Aveiro langganan jurnal yang lumayan banyak. Jadi ya jarang sekali, atau saya ya ketika ke Indonesia ini baru mengenal istilah open access dan juga MDPI. Dan ternyata kalau misalnya diteliti lebih lanjut, memang artikel processing charge dari MDPI ini luar biasa besar sekali. Tapi itu adalah alternatif pilihan masing-masing. Kalau memang ada dana untuk publikasi 20-30 juta untuk APC ya silakan. Kalau nggak ada ya saya rekomendasikan untuk publikasi di jurnal yang gratis, Elsevier, ACS, RSI, atau Springer. Nah, bagaimana cara membedakan jurnal ini predator atau tidak? Mudah sekali, biasanya lihat layout jurnal dari publisher tersebut. Biasanya kalau jurnal abal-abal ini, itu webnya terpisah dari publisher-publisher besar lah. Kemudian juga biasanya mereka ini gencar sekali yang namanya mengirim email. Ketika saya publikasi mengenai A, wah banyak sekali invitasi menulis di jurnal yang namanya aja saya baru tahu atau nama-namanya mirip. Misalnya ketika saya publikasi di Green Chemistry, kemudian ada juga jurnal yang Green Chemistry Technology. Ini ternyata predator. Jadi mudah sekali untuk melihat apakah itu predator atau bukan. Cek saja websitenya. Kemudian cek juga dari Sinago, apakah terindeks di sana atau tidak, atau kayak gimana. Apalagi kalau misalnya menawarkan proses review
publikasi 1 minggu jadi. Nah, ini sudah bisa dipastikan sebagai jurnal Predator. Kenapa? Karena proses review itu lama. Nanti saya jelaskan seperti apa. Nah, dari banyak pilihan jurnal itu, bagaimana memilih jurnal yang sesuai untuk artikel yang kita tulis? Ini kita harus ngecek juga. Makanya sebelum menulis itu, banyak-banyaklah membaca. Karena dari membaca ini nanti kita tahu jurnal apa saja yang banyak mempublikasikan di bidang penelitian yang kita sedang pelajari. Jadi misalnya, sebagai contoh, saya pergi ke Science Direct, karena saya risetnya dengan menggunakan ionic liquid dan CO2, saya masukkan keyword di sini. Nah, ini makanya penting sekali untuk rekan-rekan menuliskan keyword yang sesuai dengan penelitian masing-masing. Jadi keyword itu jangan asal-asalan. Kenapa? Karena keyword itu biasanya digunakan search engine dari berbagai jurnal. Jadi misalnya saya masukkan keywordnya ionic liquid CO2. Ini rekan-rekan bisa perhatikan ada tanda double quote seperti ini. Ini artinya ketika ada double quote seperti ini, sistem akan membaca sebagai keseluruhan ionic liquid. Masalahnya kalau tidak ada double quote, nanti sistemnya akan memasukkan artikel dengan kata ionic dan juga dengan kata liquid. Itu bukan yang saya cari. Jadi kalau keywordnya lebih dari dua kata atau lebih, gunakan double quote seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika masukkan keyword seperti ini, coba lihat di publication title ini, akan banyak sekali list jurnal-jurnalnya. Nah, dari berbagai list ini, ya kita harus ngecek apakah penelitian yang kita lakukan ini sesuai tidak dengan scope jurnal itu atau tidak. Sebagai contoh, saya masukkan misalnya jurnal Molecular Liquid. Ini harus dipahami aim dan scope dari jurnal tersebut. Biasanya orang Indonesia ini malas sekali membaca. Jadi karena ini dianggapnya jurnal Molecular Liquid, semuanya dimasukkan lah yang berhubungan dengan liquid. Tapi ternyata tidak seperti itu. Molecular Liquid ini lebih ke arah misalnya simple organic liquid, ionic liquid, dan lain-lainnya. Kemudian juga kalau rekan-rekan perhatikan akan selalu ada guide for author. Ini yang harus selalu diperhatikan. Kenapa? Karena hal pertama yang dilakukan oleh editor setelah author itu submit jurnalnya adalah mengecek sesuai atau tidak scope dari artikel yang disubmit. Nah, jadi perhatikan setelah kita memilih banyak jurnal satu persatu, ini artinya adalah jurnal-jurnal yang di mana audiens mengenai ionic liquid dan CO2 ini berada. Jadi pastikan keywordnya masukkan, cari jurnal yang sesuai, cek apakah sesuai dengan penelitian kita atau tidak. Sebagai contoh, meskipun saya kimia, saya lebih ke arah ionic liquid. Tapi meskipun saya ionic liquid, saya lebih ke arah komputasinya, physical chemistry. Jadi kalau misalnya ada yang ionic liquid lebih ke arah analitikalnya, itu bukan scope dari kerjaan saya. Jadi kalau saya memasukkan artikel ke jurnal yang scope analytical chemistry, itu pasti sudah di-reject. Jadi pastikan untuk membaca aims dan scope dari semua jurnal. Nah, kemudian apa yang setelah selesai jurnal masuk, nah disinilah tahap screening. Apakah jurnal itu sesuai dengan layout dari jurnal, sesuai dengan konten, sesuai dengan scope tujuan jurnal tersebut. Kalau tidak, ya itu langsung di-reject. Ya, kalau di-reject ya harus diperbaiki lagi, muter balik, cari jurnal yang lain. Ini lama sekali. Nah, kalau misalnya ternyata layoutnya betul, sesuai template, kontennya sesuai dengan jurnal,
artikel tersebut akan memasuki tahapan peer review. Dari sinilah akan dicek konten atau isi dari artikel yang kita tulis. Nanti reviewer ini akan memberikan rekomendasi, akan mengecek originalitas konten dari isi yang artikel yang kita tulis. Nah, biasanya ketika kita submit jurnal, kita akan diminta untuk memasukkan setidaknya 5 nama reviewer. Disinilah kesempatan rekan-rekan untuk memasukkan nama kolega. Kenapa kolega? Karena itu memudahkan lah untuk review. Tapi top of rule-nya, coba cari di artikel reviewer yang kita tulis itu adalah artikel yang kita citasi. Jadi misalnya saya mensitasi artikel Profesor Zhou. Jadikanlah beliau itu sebagai peer review. Tapi saya biasanya nggak berani untuk menjadikan beliau peer review. Kenapa? Karena Profesor Zhou ini sangat kritis sekali. Jadi biasanya tipsnya coba jadikan artikel yang Anda citasi, autornya itu sebagai reviewer. Nah, kemudian yang lainnya lagi ya, jangan kalau Anda rekan-rekan mensitasi paper yang bertolak belakang dengan hasil penelitian kita, itu jangan dijadikan sebagai reviewer, karena pasti ya dia reject karena sudah bertentangan konsepnya dengan kita. Ya jangan dijadikan reviewer, nanti bisa di-reject langsung sama reviewer tersebut. Nah, setelah itu biasanya proses review ini biasanya 2 atau 3 reviewer, tapi MDPI itu lumayan banyak juga. Reviewer ini akan memberikan hasil review pada editor. Nanti editornya akan mengecek kembali apakah sesuai dengan konten atau tidak. Jadi ada kemungkinan accept without changes ini sangat kecil sekali. Revise, submit, major correction atau minor correction atau malah reject. Jadi meskipun sudah mengikuti layout dan lain-lainnya, tapi kalau kontennya tidak sesuai, ini masih bisa ada kemungkinan untuk di-reject. Nah, kalau misalnya tidak di-reject, ini masuk ke dalam revisi. Dari revisi ini ya kita diminta untuk membuat perbaikan. Nah, biasanya di sini orang Indonesia ini tidak suka menerima bad comment. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau menerima komentar dari reviewer ini langsung sakit hati. Apalagi penulis pemula. Nah, ujung-ujungnya biasanya penulis pemula ini udahlah nggak mau nerusin. Padahal komentarnya nggak terlalu gimana ya. Saya pernah nulis satu artikel dan ternyata komentar dari reviewernya itu sekitar 13 halaman. Ya, itu harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya reviewer bertanya bagian ini harus diperbaiki, ya kalau menurut kita tidak merubah konten, ikutin aja. Kecuali kalau misalnya totally different, sangat berubah, ya itu jangan diikuti. Kalau misalnya kita tidak mau mengikuti saran reviewer, ya kita bilang juga. Jadi misalnya kita tidak bisa mengikuti saran yang diminta, alasannya kenapa. Jadi biasanya ini kita sertakan reply to decision letter atau reply to the reviewer comment. Nah, saya pernah mendapatkan reviewer yang bisa dibilang reviewer from hell. Ini yang gila terhadap citasi. Jadi waktu itu saya submit ke jurnal Molecular Liquid, mendapatkan komentar dari 2 reviewer. Reviewer pertama bilang accept as it is. Reviewer yang kedua minta saya untuk memasukkan tambahan citasi, yang ternyata setelah saya cek dari 5 artikel yang diminta untuk ditambahkan ini ada benang merahnya, yaitu salah satu nama autor yang sama. Oke lah, saya pikir tambah 5 nggak masalah.
walaupun ini sebenarnya tidak sesuai dengan kode etik publikasi. Kemudian saya submit kembali ke jurnal, kemudian seminggu kemudian saya mendapatkan revisi kembali. Saya pikirlah, sudah diikuti semua saran dari reviewer. Ternyata malah kita untuk mensitasi lebih banyak jurnal dari autor yang sama. Akhirnya dari situ saya langsung mengirim email pada editor. Saya screenshot, kemudian saya bilang pada editor bahwa reviewer yang bersangkutan ini komentarnya hanya meminta untuk mensitasi artikel-artikel yang bersangkutan. Ini untuk kali kedua. Akhirnya dari situ editornya mengambil tindakan, ya karena itu tidak sesuai juga dengan etika publikasi. Somehow artikel saya seminggu kemudian diterima untuk publikasi. Jadi kalau kita masih bisa melakukan revisi, lakukan saja. Jadi ya nggak usah lah, misalnya ini kok banyak sekali minta revisinya, nggak apa-apa. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar untuk kedepannya bagaimana untuk memperbaiki artikel yang kita tulis. Jangan sampai nanti ini namanya bolak-balik ke reviewer saja terus-terusan. Karena ini capek sekali. Jadi usahakan kalau artikel kita meskipun di-reject, coba perhatikan komentar dari reviewernya. Nah, ketika menulis artikel selanjutnya, kita pertimbangkan apa komentar dari reviewer sebelumnya, sehingga kita bisa menjadikan artikel berikutnya ini jauh lebih baik. Nah, kemudian juga untuk penulis pemula, nggak usah baper lah kalau misalnya di-reject artikel itu. Masih banyak jurnal-jurnal lain yang bisa menampung artikel kita. Dulu saya pernah submit ke Q2, ternyata di-reject terus itu. Sama saya masukin ke jurnal Q1, lebih mudah. Pun demikian ketika saya berusaha untuk menulis ke jurnal-jurnal dalam negeri. Susahnya luar biasa, nggak tahu gimana. Sampai sekarang saya masih belum bisa untuk submit artikel di jurnal dalam negeri. Sementara kalau jurnal luar negeri ya masih oke lah. Saya nggak tahu gimana, mungkin bahasa Inggris saya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris Indonesia, sehingga di-reject terus-terusan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa proses artikel dari submisi sampai ke publikasi ini ya memakan waktu lama sekali. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya suatu kesuksesan itu bukan sebuah kecelakaan lah. Ini kita harus betul-betul kerja keras, kemudian juga sabar, harus selalu belajar. Apalagi kalau misalnya masih S2, S3, masih ada dosen pembimbing yang bisa mengarahkan. Nanti ketika pulang ke Indonesia, semuanya harus mandiri. Ya, harus betul-betul sabar lah. Dan yang paling penting adalah ya mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi kalau memang kita nggak suka penelitian, nggak suka menulis artikel, mungkin menjadi seorang academician itu bukan pathway kita yang seharusnya. Tapi ya kalau misalnya sekarang masih ragu-ragu nulis, ya mungkin bisa diubah sedikit-sedikit. Jadi di sini yang saya bilang sabar dan selalu terus berusaha supaya artikel kita itu bisa diterima. Dan terakhir ini slide ini saya ambil ketika saya menjadi diaspora Indonesia. Waktu itu 2018 Bu Sri Mulyati Menteri Keuangan setelah selesai presentasi kemudian menampilkan slide ini, ya saya setuju dengan beliau, mau bagaimanapun jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Seperti misalnya ketika saya pulang dulu ke Indonesia, banyak yang bertanya, ngapain pulang ke Indonesia? Ya, itu jawab dengan senyum lah. Karena mau gimana pun juga, mau setinggi gaji apapun juga di Malaysia, ya tetaplah
tinggal di kampung halaman sendiri itu jauh lebih menyenangkan, terutama ketika kita bisa berada dekat dengan keluarga. Oke, jadi dari saya kiranya demikian saja untuk sharing pengalaman saya untuk publikasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kiki. Wah, ini banyak sekali inspirasi yang didapat ini. Jadi tadi ada salah satu peserta tanya buahnya, oh ternyata saya baru mengikuti begini loh caranya bisa publikasi dan lain-lain. Memang unik memang yang dikatakan dari Mas Kiki. Di Indonesia itu sangat susah sekali untuk publish dibandingkan dengan jurnal di luar negeri. Apalagi yang Scopus yang baru-baru. Scopus Indonesia itu sangat kejam daripada Scopus yang gitu. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Soleh, mungkin sedikit sudah di-mention dari Mas Kiki mengenai APC dengan ataupun jurnal yang berbayar atau yang tidak berbayar, Mas Kiki. Mungkin Pak Soleh mau nanyakan langsung? Iya Pak, terima kasih kesempatannya Pak Kiki dan teman-teman semua. Saya kira ini kesempatan yang baik sekali dan terima kasih Pak Kiki yang jauh-jauh share ilmunya kepada kita. Jadi kan ini saya pemula Pak ya, termasuk pemula karena memang sebelumnya juga belum berpengalaman. Nah ini untuk publikasi ini kan dengar-dengar kok apa itu banyak yang sampai juta-jutaan. Nah itu saya itu kok ibaratnya kalau bunga itu layu sebelum berkembang, belum mekar aja sudah lihat gitu sudah apa ya sudah keder dulu, sudah grogi dulu. Nah itu minta apa itu tips dan triknya dari Mas Kiki bagaimana yang pertama untuk membedakan ini jurnal yang gratis atau yang bayar. Kalau yang gratis itu terus cara nembusnya seperti apa? Itu yang untuk permasalahan yang pertama Mas, untuk yang apa itu? Untuk tembus ke jurnal yang gratis. Terus yang kedua, ini yang kelemahan saya pribadi itu kan bahasa Inggris ya, karena memang belajar bahasa Inggris sudah tua ini karena memang ya kebutuhan juga karena memang harus bahasa Inggris, makanya ini dipaksa untuk belajar. Nah ini sementara ini kan kita cuma mengandalkan tool-tool yang ada kayak Translate, terus apa itu Grammarly, Quillbot. Nah apakah itu cukup? Apa kita harus proofread kepada yang ahli Mas untuk belajar untuk apa itu submit jurnal? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya jawab langsung apa gimana Mas Hadi? Langsung saja Mas Kiki, nanti biar pertanyaan berikutnya nggak numpuk. Ketika saya di Malaysia dan Portugal, saya nggak pernah memasukkan jurnal ke artikel ke jurnal-jurnal berbayar. Dalam artian, ya memang dulu saya nggak tahu memang harus bayar berjuta-juta. Saya baru tahu itu ketika ke Indonesia. Ketika saya gabung di UNER, ini kok orang pada bayar ya untuk submit jurnal. Sudahlah kita capek melakukan penelitian, sudah kita capek nulis, lah kok harus bayar juga? Ya ternyata itu mungkin ya cara mudah untuk publikasi lah. Tapi ya bagaimana cara membedakan jurnal bayar atau enggak? Itu biasanya di web jurnalnya dikasih tahu. Ada yang namanya open access, misalnya Elsevier ini ada gold open access, memang harus berbayar. Itu sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar. Ya memang untuk peneliti pemula 3.000 US ini 45 juta. Ya mabok juga lah. Belum untuk ongkos transfernya ke luar negeri ini kan jauh lebih mahal. Jadi saran saya banyak kok jurnal-jurnal berkualitas dari Elsevier yang nggak perlu biaya untuk publikasi. Jadi nggak perlu takut lah dengan biaya publikasi itu. Nah, tapi ya kalau memang misalnya ada dana untuk publikasi, ya nggak apa-apa, pakai aja. Cuma kalau nggak ada dana untuk publikasi, banyak kok jurnal-jurnal untuk yang tidak memerlukan biaya publikasi. Kemudian, tool untuk menulis. Nah, dulu bahasa Inggris saya juga nggak begitu bagus. Jadi tadi saya cerita mengenai Bu Julia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Profesor Joao ketika saya di Portugal. Saya menulis artikel, saya mengambil revisi. Profesor Joao ini memberikan komik.
Asterix dan Obelix. Jadi saya minta baca itu, kemudian beliau minta saya memperhatikan susunan katanya. Jadi memang disitulah kita harus belajar. Nah, kalau misalnya susah belajar yang advance, buku-buku grammar yang tebal-tebal seperti itu, coba membaca buku anak-anak. Buku anak-anak tuh simpel. Biasanya ditulisnya it is mouth, it is nose. Jadi kita tahu juga simpel-simpel seperti itu. Maksud saya ketika kita sudah menguasai kalimat sederhana, baru bisa dikembangkan untuk menjadi kalimat kompleks selanjutnya. Seperti itu. Ya, tapi namanya menulis ini ya pengalaman. Jadi semakin sering menulis, nanti kita semakin tahu feel-nya. Nanti kita akan tahu, oh ternyata nggak ada hubungannya sama paragraf sebelumnya. Tapi ya kalau misalnya jarang nulis, ya kita mana bisa tahu tulisan kita bagus apa enggak. Jadi usahakan dulu nulis. Tapi dengan keyakinan kita harus selalu bisa mau untuk improve cara menulis kita. Jangan sampai nanti ketika kita nulis ada orang komentar, kok tulisannya jelek? Nggak usah baper, apalagi sakit hati. Coba dari situ kita perbaiki, coba tanyalah apa yang harus diperbaiki. Nah, ini nih yang kadang saya lucu juga. Jadi ketika saya mengkoreksi di Portugal itu, saya memberikan paper pada profesor mengembalikan, nanti dikasih tahu apa yang salah harus diperbaiki, kenapa seperti itu salahnya. Nah, kalau di Indonesia ini yang saya sering dengar itu, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang kasihan lah. Ini kayak skripsi itu dibilang salah. Mahasiswanya nanya, ini salahnya yang mana Bu, Pak? Salah pokoknya. Ya kalau misalnya salah nggak tahu yang salah mananya, ya gimana mau dibetulin? Apalagi skripsi itu kan 50-60 halaman, ya masa salah semua. Sementara waktu pas saya koreksi tesis S3 saya, disertasi, itu 200 halaman, jadi sudah ada bagian-bagian mana yang salah yang harus diperbaiki. Jadi profesor bilang general comment seperti ini, kemudian ada bagian-bagian spesifik. Jadi itu memudahkan. Nah, karena saya mendapatkan perlakuan seperti itu, maka saya melakukan hal yang sama pada mahasiswa saya. Jadi ketika salah, ya saya kasih tahu, bukan saya yang memperbaiki. Jadi saya bilang, ini mana yang betul. Jadi supaya mahasiswa pun bisa belajar. Jangan sampai nanti ketika rekan-rekan menjadi dosen, mendapatkan artikel dari mahasiswa, kemudian malah rekan-rekan yang membutuhkan ini kata-katanya nggak betul semua. Nggak boleh seperti itu. Tapi harus dikasih tahu bagaimana cara menulis yang betul. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan lainnya silakan. Pak Soleh sudah jelas nggih, Pak? Selanjutnya Ya, terima kasih Pak Kiki, sudah jelas. Pak Soleh. Selanjutnya ke Mas Mahmud Isnan. Mungkin bisa bertanya langsung. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Pak Kiki, saya ingin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Tadi di bagian proses submitting jurnalnya itu ada proses peer review ya, dan Bapak menyampaikan kalau nggak salah saya tadi kita memasukkan nama reviewernya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apakah kita cari nama reviewernya atau gimana prosesnya tadi? Oh iya, terima kasih. Oke, ini biasanya nanti ketika di Elsevier itu atau ACS, nanti setelah kita submit paper kita, please recommend reviewer. Biasanya 5 atau berapa lah. Nah, triksnya mudah. Cari dari list artikel kita yang kita citasi. Nah, nanti biasanya kan misalnya ada paper A. Coba cari itu siapa corresponding authornya. Nanti kita bisa jadikan corresponding author itu sebagai reviewer untuk artikel kita. Tapi hati-hati juga. Biasanya saya akan googling dulu itu penulisnya. Kalau H-indeksnya udah sangat tinggi sekali, katakanlah di atas 50, jangan pernah menjadikannya reviewer. Kenapa? Karena pasti sangat detail.
nanti itu susah sekali. Coba kalau misalnya H-indeksnya masih 10-an, itu masih oke lah. Jadikanlah itu sebagai reviewer untuk artikel kita. Kemudian juga cari komposisi reviewer dari berbagai negara. Jadi biasanya kalau saya akan mengambil satu dari Eropa, satu dari US, kemudian satu Cina, satu India, satu lagi dari Asia Tenggara. Kalau dari Asia Tenggara itu biasanya kolega saya. Jadi misalnya sekarang saya di ITB, saya akan meminta kolega saya di UTP menuliskannya sebagai reviewer, tapi yang satu bidang. Jangan sampai nanti karena itu pernah menjadi kolega, katakanlah saya dengan Mas Hadi. Tiba-tiba nanti saya minta jadi reviewer, tapi kerjanya dengan penangkapan gas CO2. Yang nggak mungkin Mas Hadi dijadikan reviewer oleh editor, bidangnya saja beda. Jadi tipsnya, satu, jadikan corresponding author dari artikel yang kita citasi itu sebagai reviewer. Googling dulu lah namanya. Kalau H-indeksnya sudah terlalu tinggi, jangan. Karena akan mempersulit artikel kita juga. Kemudian, yang kedua, usahakan yang satu bidang. Karena nanti editor pasti ngecek. Nah, editor akan mengirimkan request pada reviewer tersebut itu seperti apa. Seperti itu jawabannya. Semoga menjawab. Oke, Mas Mahmud, sampun? Iya Pak, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Mas Kiki, ini dari Bu Enrika, kebetulan tidak bisa bertanya langsung. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, mengikuti perkembangan saat ini ada dua model untuk publikasi open access dan close access, Mas Kiki, yang seperti tadi dikatakan. Tapi ada kasus tertentu kalau semuanya kita close access, kita harus menunggu 24 bulan. Ini salah satu di jurnal Elsevier. Dan menunggu sangat lama. Jadi kan nanti agak susah kalau semuanya teman-teman PSD menunggu 24 bulan ya. Itu bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini mengenai reviewer. Kadang-kadang kan reviewer tuh melihat jurnalnya sesuai dengan apa kata maunya. Nah, salah satunya gini, bagaimana cara menjawab diplomatis kepada reviewer jika reviewer meminta data tambahan atau macam-macam. Sedangkan kita mungkin penelitian sudah selesai gitu kan. Nah, ini kalau semua diulang lagi, samanya mengulang dari awal lagi. Gimana diplomatis menjawabnya untuk ya secara halusnya menolak untuk menambahkan data seperti itu, Mas Gigi. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ini 24 bulan itu waktu embargo. Artinya kita tidak boleh menyebarluaskan artikel yang kita tulis di ruang publik. Tapi kalau misalnya di web pribadi masih boleh. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya publikasi di jurnal Elsevier A. Ya selama 2 tahun itu kita nggak boleh membagikan pada umum, khalayak umum misalnya di website atau di grup Facebook. Saya baru publish nih di sini, ini silakan download. Itu nggak boleh seperti itu. Itu yang dinamakan waktu embargo. Tapi artikelnya memang sudah dipublikasikan. Nah setelah 2 tahun itu bebas. Kita mau bagikan ke kolega, kita mau posting di Facebook, di Insta, dimanapun, bolehlah seperti itu. Jadi dalam artian 2 tahun ini bukan artian artikel kita ketahan 2 tahun untuk dipublikasikan. Tapi lebih dalam artian tidak dibenarkan untuk disebarluaskan di ruang umum. Kenapa? Ya karena ya rugi juga nanti publishernya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cara menjawab diplomatis. Ini mudah sekali. Dan banyak orang nggak tahu kalau Indonesia mendapatkan privilege sebagai negara miskin. Bilang saja alatnya nggak ada di Indonesia. Tapi harus betul-betul nggak ada loh. Jangan sampai nanti misalnya disuruh mengukur FDR. Mohon maaf di kampus saya nggak ada FDR. Itu bohongnya keterlaluan. Tapi katakanlah misalnya NMR. NMR ini sangat terbatas sekali. Kemudian kita bisa bilang, ya kita bilanglah apa saran yang diberikan reviewer ini bagus. However, the facility is not available in my university. Atau misalnya bahkan di Indonesia saja terbatas fasilitasnya. Jadi ya semoga bisa dipertimbangkan kembali. Karena Indonesia mendapatkan privilege itu, kemudahan dalam memberikan alasan seperti itu.
Tapi kalau misalnya afiliasinya masih Taiwan, nggak mungkin pakai bilang nggak ada NMR di Taiwan. Bisa tahu itu reviewernya. Tapi kalau di Indonesia bisa bilang seperti itu. Oke. Jadi intinya tadi kalau yang 24 bulan tuh masa embargo Mas Kiki ya? Ya, masa embargo. Kalau nggak salah rata-rata kalau di Elsevier setelah accepted 1 bulan tuh sudah online Mas Kiki ya? Benar Mas Kiki ya? Oh, ada yang lebih cepat 1 bulan. Biasanya seminggu juga udah online. Seminggu ya? Oh, berarti sudah bisa muncul di Google Scholar ataupun Scopus ya? Oke, terima kasih. Bermanfaat sekali. Berarti yang diplomatis tadi itu memang kita harus mengolah kata Mas Kiki ya? Iya. Yang lainnya ada yang bertanya langsung mungkin? Ini Mas Anugrah, monggo. Pak Presiden, silakan. Ya, makasih Pak Adi. Mas Kiki, saya ingin bertanya mengenai, kebetulan saya kan background-nya di sosial. Nah, di beberapa jurnal yang saya pernah lihat gitu ya, dan beberapa yang saya baca di jurnal-jurnal yang reputasinya tinggi, terlihat itu bahwa penelitian-penelitian itu dengan gaya bahasanya itu sangat sederhana. Tapi itu bisa nyampe gitu ke jurnal yang reputasinya tinggi. Dan terlihat memang gaya bahasanya sederhana, kemudian dari topiknya juga sangat sederhana gitu. Tapi mereka tuh bisa tembus gitu ke jurnal-jurnal yang publisher yang reputasi baik. Nah, itu yang pertama. Gimana sih tipsnya gitu ya? Dengan bahasa yang sederhana gitu tapi bisa nyampe ke publisher yang reputasinya baik. Sedangkan ada beberapa jurnal kadang yang pernah saya baca juga dari jurnal-jurnal yang reputasi tinggi juga, emang bahasanya agak sulit gitu dipahami. Nah, sedangkan yang satu ini juga sangat sederhana gitu, terlihat simple lah. Nge-freeze kayaknya. Apakah kita menyesuaikan? Dari Mas Anugrah mungkin agak nge-freeze Mas Kiki. Gimana, puji siapa? Mas Anugrah. Oke. Ya. Mungkin langsung dijawab enggak apa? Atau Mas Anugrah typing di message aja, nanti saya bacakan. Monggo Mas Kiki. Ya, halo. Ya, tadi sudah ditangkap pertanyaan sebelumnya Mas Kiki? Ya, pertanyaannya sebelumnya kenapa ada jurnal dengan uraian kata yang sederhana bisa dipublikasikan, sementara yang lain yang complicated. Nah, ini ada triksnya juga. Kalau jurnal-jurnal American based itu straightforward. Jadi kalau misalnya dari penerbangan Jakarta ke Taiwan langsung, nggak mau kemana-mana. Kalau European based, ini orangnya sedang bercerita. Jadi misalnya dari Indonesia mau ke Taiwan ya bisa lewat Singapura dulu, Malaysia dulu, baru ujungnya ke Taiwan. Coba perhatikan, gaya penulisan orang-orang Amerika ini straightforward. Jarang basa-basi. Atau yang dikenal dengan istilah kalimat-kalimat yang sederhana. Sementara orang Eropa ini kalau mau ngomong apa dulu tuh penjelasannya dijelaskan dulu, ngalor ngidul, tapi tetap dapat poinnya. Nah, makanya ini pentingnya kita mempelajari artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang kita targetkan. Misalnya kita targetkan ke jurnal B. Coba baca beberapa artikel dari jurnal B. Bagaimana para penulis menceritakan atau mendeskripsikan hasilnya. Apakah straightforward, apakah ada embel-embel terlebih dahulu, kayak pemanasan ceritanya, baru masuk ke poin, atau seperti apa. Karena ini pentingnya. Makanya sebelum menulis itu, biasakan terlebih dahulu untuk banyak membaca. Oke, tadi pertanyaan keduanya kurang jelas, ini agak hilang-hilang suaranya. Oh iya Mas, mengenai itu gaya penulisan itu kita menyesuaikan dengan publisher yang kita tuju atau emang kita dengan gaya kita sendiri kemudian kita nyari nanti kita apakah kita tuju dulu jurnal yang mana gitu. Oke, gini aja lah, kita anggap kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya kesannya seperti ini, publisher ini sebagai rumah. Seperti rumahnya rekan-rekan, masing-masing rumah punya aturan sendiri-sendiri kan. Misalnya kalau main ke rumah saya, masuk ke dalam rumah pakai sendal ya nggak masalah. Tapi bukan berarti kalau ke rumah orang lain bebas pakai sendal. Bisa langsung dilempar sendalnya itu.
Sama halnya juga dengan publisher-publisher yang target jurnal kita. Kita harus perhatikan aturannya bagaimana, penyampaiannya kayak gimana, atau dengan kata lain, ya kita harus mengikuti aturan mereka. Sampai suatu ketika nanti mungkinlah kalau H-index kita udah luar biasa tinggi sekali, orang-orang pasti nyari. Tulisan kita mau asal-asalan kayak gimana pun pasti diterima. Tapi untuk sekarang ini ikutin aja lah dulu aturannya. Karena kita ya masih bukan siapa-siapa lah. Kalau mudah yang diterima, ikutin aja aturannya. Oke. Cukup, Mas Anugrah? Ya, cukup Pak. Makasih Mas. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya Mas Ical, silakan. Oh ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini materi yang cukup menarik karena memang minggu lalu kami ada pengalaman, dari bulan lalu kami sudah mencoba untuk mensubmit jurnal ke salah satu international journal itu yang Q1 kalau nggak salah. Kemudian kami mendapatkan 2 kali revisi dan kami sudah melakukan revisi sesuai yang diminta. Tiba-tiba di pas yang ketiga kalinya dia mengatakan this is an interesting project but fail to reach the level of significant required by the journal. Jadi saya nggak bisa menyebutkan jurnalnya. Jadi itu kan kayak kesannya kok ngapain gitu loh ngasih kita 2 kali revisi dan kita sudah memenuhi kemauannya, tiba-tiba ya endingnya di kira-kira gimana itu solusinya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, tadi saya lihat dari CV Mas Kiki itu kayaknya high impact-nya itu udah cukup lumayan tinggi ya. Kira-kira bagaimana untuk kami yang sebagai pemula ini bisa mempercepat high impact yang kita bisa capai sebagai peneliti pemula. Terima kasih. Oke. Sebagai penulis pemula biasa kan di reject itu memang sakit hati. Tapi ya udahlah. Banget. Masih banyak jurnal-jurnal yang lain. Di reject di satu ya tinggal masukin ke jurnal yang lain. Langsung move on lah. Kalau ya memang mungkin kerasanya buang waktu lah. Apalagi setelah beberapa kali revisi. Kadang alasannya pun nggak masuk akal seperti itu. Ya. Ya kalau memang itu ya anggaplah belum rezekinya. Move on. Dulu juga waktu saya jadi lulus S2, S3 apalagi, ini kok di reject udah berapa kali, buang-buang waktu. Ujung-ujungnya ya bad mood di kitanya. Jadi kalau memang di reject ya, kalau sekarang saya mikirnya, ya sudahlah, bukan rezeki jurnal tersebut, move on ke jurnal yang lain. Seperti itu. Nah, nanti kan dalam setiap proses revisi itu kan ada masukan dari reviewer sebelumnya. Coba masukan, pertimbangkan di dalam manuskrip yang akan kita submit ke jurnal lain. Biasanya kalau kayak ACS ini atau Royal Society Chemistry ini ada yang namanya bisa ditransferkan dari jurnal satu ke jurnal lainnya sesama publisher. Oh iya. Jadi misalnya dulu saya submit ke jurnal PCCP, Physical Chemistry, Chemical Physics. Nah, terus si editornya bilang ini lebih suitable di sister jurnalnya dia. Terus ya saya transfer ke jurnal baru ini, tanya alasannya kenapa ditransfer. Ya saya bilang karena lebih sesuai dengan skupnya. Gitu. Saya ada pengalaman seperti itu, Mas. Jadi waktu pertama ditolak, yang sebelumnya ya kan ini baru 2 jurnal yang saya sudah masukin. Yang pertama itu memang langsung tiba-tiba dia bilang, oh ini kayaknya tidak sesuai dengan skup. Dia dialihkan ke salah satu jurnal internasional juga, tetapi itu memang bagian dari Willy sebenarnya. Ya. Permasalahannya adalah itu berbayar, di situ kita berhenti. Dan bayarnya bukan main-main. Itu kan maksudnya kalau orang lain ngasih masukan ke kita ya terserah kita. Cuman curiganya saya takutnya karena pada saat buat draft jurnal itu memang ada di situ founder. Jadi ada founder dari grant tersebut. Jadi dianggap mungkin karena ada grant itu sehingga dialihkan yang berbayar gitu loh. Mikirnya saya begitu sih sebenarnya. Mau promosiin jurnal ya, satu publisher nggak apa-apa lah. Kalau memang ada dana masukin, kalau nggak ada ya masukin ke jurnal lain. Oke, seperti itu. Tadi ada pertanyaan keduanya ya? Ya, high impact-nya itu gimana Mas biar bisa ini saya nggak tahu kenapa orang-orang Indonesia ini tergila-gila dengan publikasi di jurnal Q1. Nggak tahu saya gimana.
Padahal dulu saya kalau mau nulis jurnal ini, profesor saya cuma nanya, ini mau publikasi di jurnal apa? Iya. Dulu saya bilang PCCP, karena saya menganggapnya banyak komunitas penelitian saya di jurnal tersebut. Kenapa banyak komunitas bagus? Ya karena mereka pasti baca. Ya. Kalau kita submit ke jurnal Q1, tapi komunitasnya nggak ada di situ, siapa mau baca artikel kita? Kalau artikel nggak dibaca, ya siapa yang mau citasi? Jadi di satu sisi saya setuju lah untuk meningkatkan kualitas publikasi, tapi di sisi lain itu sebaiknya kita publikasikan ke jurnal di mana komunitas kita itu terbanyaknya di situ. Makanya kayak sekarang saya ngeliat trennya, oh dulu banyaknya di jurnal PCCP, sekarang masuk ke jurnal chemistry. Nah sekarang beralih ke Journal of Molecular Liquid. Ya kita harus tahu perkembangannya ya, seperti apa. Nah tapi ya alhamdulillah semuanya itu adalah Q1. Cuman kalau saya ya apa ya, saya nggak terlalu memaksakan Q berapa lah. Yang penting komunitasnya ada di situ. Mas, terkait dengan komunitas itu gimana ngelihat kalau misalnya ini komunitas jurnal ini cukup puas atau misalnya Nah, batas? ketika kita melakukan literatur review itu kan kita bisa ngelihat. Misalnya dengan memasukkan keyword penelitian kita. Contohnya tadi saya masukkan ionic liquid dengan CO2. Ternyata ada di 5 jurnal, artikelnya terbanyak lah di situ. Itu kan artinya banyak pembaca jurnal-jurnal yang kita teliti itu ada di situ. Itu yang disebut komunitas. Karena kalau saya melihat Mas, kalau kita misalnya buka jurnalnya lewat Simago itu biasanya kan kita lihat ada persentase kemungkinan diterima atau tidaknya. Apakah bisa melihat dari situ juga atau nggak perlu? Kalau saya ngelihat komunitasnya gimana lah. Komunitasnya ya, oke. Siap. Itu sebabnya ya lumayan bisa mendapatkan citasi tinggi. Karena banyak komunitas di situ. Sementara kalau kita ke Q1 sudah masuknya susah, nanti nggak ada yang baca, apalagi mensitasi ya sayang juga. Oke. Sip, terima kasih Mas. Matur nuwun Mas Ical. Berikutnya ini dari saudari dari saudara atau saudari Ananda, tidak bisa langsung open mic. Beliau bertanya gimana ketika menghadapi kadang satu jurnal itu ada yang cepat, ada yang lama sekali, baru 1 tahun baru dikirimi review ya. Kalau sebenarnya kadang-kadang kita kan ada terbatas waktu. Menurut Mas Kiki itu bagaimana? Kalau sebenarnya kita belum mendapatkan reviewer under review tapi kok under review gitu seperti itu. Terima kasih. Apakah ditarik, apa bertanya, apa disubmit ke jurnal lain? Terima kasih. Ini kita buru-buru pada mau kemana sih? Ini kalau saya ngelihat di grup Facebook, IDRI, pertanyaannya itu ada jurnal yang siap publish minggu depan nggak? Walah, saya mikir jurnal ini minggu depan kualitasnya kayak gimana? Nah, kalau saya biasanya santai aja, tapi ya memang ada pertimbangan waktu. Misalnya di setiap jurnal itu ada tulisan misalnya berapa lama kira-kira dari masa submission ke first decision. Kalau jurnal-jurnal Elsevier sekarang mencantumkan seperti itu. Biasanya 3-6 minggu. Jadi ambillah yang waktu 6 minggu ini. Kalau 6 minggu ini masih belum ada update dari editor, ya bolehlah tanya. Biasanya kan ya ada tracking number-nya. Bisa tanyakan dengan sopan pada editor bagaimana perkembangan proses review dari artikel nomor sekian-sekian yang disubmit ke jurnal ini. Biasanya mereka akan balas. Apakah masih dalam proses review atau seperti apa. Apalagi dalam masa COVID seperti ini. Dalam masa COVID seperti ini, jurnal-jurnal internasional luar negeri itu pasti akan memberitahu jika reviewer memerlukan waktu tambahan, silakan mengontak editor secara langsung. Kemudian editor pun memberitahu autornya karena dalam situasi COVID seperti ini banyak reviewer yang memerlukan waktu lebih lama. Jadi ya kalau dengan publisher dari editor dari luar, tanya aja lah setelah 6 minggu. Tapi jangan sampai kita baru submit 1 minggu sudah langsung ditanya gimana progresnya.
Nah, seperti itu namanya ya nggak sopan lah. Apakah perlu disubmit ke jurnal lain? Nah, kalau mau disubmit ke jurnal lain, pastikan kita sudah meminta editor pada jurnal sebelumnya yang menyatakan bahwa kita menarik artikel kita. Kalau sudah dibilang oke, boleh ditarik, baru dipersilakan dimasukkan ke jurnal yang lain. Tapi kalau misalnya editornya bandel, setelah 6 bulan misalnya, sudah kita email minta konfirmasi nggak dibales, sudah kita email minta tarik artikel nggak dibales, ya artinya kita bisa memutuskan secara sepihak. Kita bisa bilang berdasarkan hasil komunikasi 6 bulan tidak ada kabar baik dari editor maupun reviewer, maka dengan ini saya memutuskan untuk withdraw artikel yang telah disubmit. Seperti itu. Tapi so far pengalaman saya masih oke lah, masih tolerable. Waktu publikasi itu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Oke, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau nggak ada, boleh saya bertanya, Mas Kiki. Wah, ini kesempatan bertanya langsung ini. Jadi, kalau sebenarnya kan PSD kita kan ada suatu penelitian besar ya sebenarnya, Mas Kiki. Kadang saya melihat di lapangan itu ada yang tipikal yang penelitian dulu, saya tuh baru nulis. Atau mungkin sebenarnya kita ada 3 step, penelitian 1, kerjakan, ngirim. Atau kita menulis, dalam artian merancang penelitian itu based on jurnal, atau kita selesaikan semua. Bagaimana, Mas Kiki? Nah, ini juga salah satu trap para peneliti di Indonesia. Kebanyakan peneliti di Indonesia ini follower, ngikutin apa yang tertulis di jurnal sebelumnya. Dari sini yang hilang adalah novelty. Jadi biasanya kita melihat jurnal A, ngikutin apa jurnal A dibuat seperti itu, ya novelty-nya hilang. Jadi kalau bisa kita berangkat dari jurnal A, apa yang bisa dikembangkan dari situ. Nah, kemudian bagaimana masalah publikasi? Ya, ada strateginya juga. Kalau misalnya datanya memang sudah cukup untuk publikasi, ya di tengah-tengah proyek penelitian bisa publikasi. Kalau misalnya memang belum bisa, ya nggak usah dipaksakan. Cuma ketika pulang ke Indonesia, ini nih yang kadang saya nggak ngerti. Pembukaan proposal penelitian bulan Maret. Pengumuman penerimaan bulan April. Dana masuk bulan Agustus. September sudah monef. Lah kapan mau penelitiannya? Monef sudah selesai semua, Desember sudah diminta publikasi. Kok cepat sekali? Sementara ketika saya di Portugal itu, ada yang saya kerjakan sekitar 4-5 tahun baru bisa dipublikasikan. Nah, makanya dari sini kita harus punya strategi. Gimana caranya untuk tetap bisa mempertahankan dana penelitian, tapi proyek kita pun tetap jalan. Nah, jadi ya biasanya di sinilah saya strateginya kayak menabung data. Jadi biasanya data suatu penelitian itu nggak saya keluarkan semuanya di tahun yang sama. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu strategi lainnya untuk dana penelitian itu sebenarnya bisa di-split. Jadi misalnya kita punya dana penelitian A, bisa diambil sebagian untuk digunakan untuk penelitian B. Kalau ada hasilnya baru buat proposal untuk penelitian B, sehingga nanti dapat dana B ya bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Artinya apa? Di sini jadi dosen di Indonesia ini harus pintar nge-manage penelitian, pintar nge-manage waktu untuk menulis, jangan sampai terpaku dengan aturan-aturannya yang ada di Indonesia. Karena saya juga sempat kaget, loh dana keluar bulan Juli, Agustus sudah minta laporan. Sebulan ini mau ngapain toh? Seperti itu. Jadi ya harus pintar-pintar lah, harus punya strategi. Wah, terima kasih nih. Ini membuka wawasan sama sekali. Jadi kasih trik-triknya seperti gitu Mas. Memang kadang kita kaget tuh, Mang. Dalam setahun tuh harus 1 gitu kan. Jangan-jangan kadang-kadang minta 2. Waduh, ini kadang agak susah juga sebenarnya. Tapi ya
mau nggak mau kan itu yang harus kita hadapi ya Mas Kiki Anggi. Iya, Ada mau nggak lagi? mau lah. Soalnya kita masih perlu duit. Misalnya kalau kita nggak perlu duit, ya udah nggak usah ikut aturan. Ya benar. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin dari Mas Kiki ada closing statement atau bagaimana? Oke, ya kalau dari pengalaman saya lah. Dulu ketika saya jadi diaspora itu 2017, 2018, saya mengunjungi beberapa kampus di Indonesia. Kemudian saya bercerita, iya saya bisa publikasi banyak, alatnya begini-begini. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena menjadi peneliti di Indonesia itu struggle is real. Jangankan mau menulis satu artikel, satu fasilitas yang nggak mendukung, kedua beban akademik yang lumayan besar lah. Jadi kalau misalnya mau berbagi pengalaman, sharing dengan dosen di Indonesia itu, coba tawarkan bantuan apa yang bisa dibantu supaya bisa publikasi. Jangan kita menyombongkan, wah di Taiwan alatnya banyak seperti ini. Karena di Indonesia pasti nggak ada. Benar nggak Mas Adi? Jadi ya memang kondisi kita seperti itu. Nah ini pun berkaitan nanti ketika rekan-rekan pulang kembali ke Indonesia, kalau memang rencana seperti itu, kemungkinan akan mengalami ya culture shock lah. Biasanya kalau di Taiwan semua alat ada, mengukur mudah sekali, data sebulan jadi, sementara kalau di Indonesia jangankan 1 bulan jadi, 6 bulan baru selesai pun udah ngos-ngosan, alhamdulillah lah. Tapi itu patut disyukuri. Ini artinya kinerja dosen-dosen Indonesia ini sangat luar biasa dalam kondisi yang ya apa ya, susah lah untuk publikasi, tapi tetap ada semangat untuk publikasi. Jadi ya selama masih di Taiwan, enjoy dulu lah. Oke. Terima kasih Mas Kiki. Ini istilahnya kalau kita ada gelas itu gelasnya sebelumnya mungkin separuh atau belum terisi. Dari Mas Kiki ini insya Allah dapat insight ini. Jadi sebenarnya penelitian seperti apa, menyenangkan dan lain-lain. Yang selalu saya tanyakan ke Mas Kiki kapan minjemin komik Asterix ke saya? Ya jadi mungkin sangat menginspirasi sekali. Memang dari Mas Kiki saya pernah cerita dapat komik dan teman saya juga, kamu harus banyak baca buku gitu kan. Saya pikir, uang saya baca komik saja tidur, apalagi baca buku. Mungkin ada banyak cara yang lain, tapi dari Mas Kiki ini kita banyak lah teknik-teknik seperti apa. Sebenarnya insya Allah mudah, yang penting kita passionnya seperti apa. Jadi dari pengalaman tadi bercerita baru tahu nih kalau Mas Kiki S1 seperti apa, S2 seperti apa gitu. Ternyata kita 11-12 sebenarnya. Wah, semoga selanjutnya sama nih. Amin. Mungkin terima kasih Mas Kiki. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit dari apa yang summary-nya dari Mas Kiki. Yang pertama tadi ada salah satu teknik yang banyak digunakan, yakni Pomodoro ya. Saya sering keliru biasanya Podomoro lah biar gampangnya ingat gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang akhirnya dipacu tuh, nulis gitu. Kadang jembatakan Batman, saya mau daftar, ternyata disuruh nulis selama 1 jam. Ya alhamdulillah ternyata kita dapat 1 paragraf dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya siapa sih yang kita ingin ikuti gitu kan. Kalau Mas Kiki tadi supervisornya, kalau kita sapa gitu kan. Kadang ada sedikit pengalaman, saya tidak tahu itu jurnal apa, tiba-tiba jurnalnya itu high impact factor gitu kan. Tapi ya karena mungkin kita berpikir itu kita mau ke sana, mungkin ya insya Allah bisa seperti itu yang pertama penulis. Yang kedua tentang reviewer. Memang tantangannya sebenarnya reviewer tuh kalau dikasih merah-merah sama pembimbing sepertinya hal biasa, tapi kalau reviewer itu yang sangat-sangat kalau berbagi pengalaman profesor saya bilang, kalau sebenarnya kamu sudah punya punya publikasi, ketika kamu defend itu sudah jadi senjatamu. Saya melihat dari teman saya pernah dia tuh seperti mau dibantai, tapi komite membernya bilang, ya udah ini sudah dipublish, saya mau bisa apa gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Yang berikut komen reviewer, dan tadi ada APC, mungkin ya kita tadi yang saya ingat dari Mas Kiki, sama-sama kerja berat, sama-sama itu ngapain kita bayar gitu kan, pusing kan.
Tapi sebenarnya saya kemarin pernah sempat lihat kalau membayar itu pun bilang bahwa tidak akan disebutkan bahwa Anda bayar. Taunya nanti kalau sudah accepted. Wah, jadi sama-sama susah ya. Bayar susah, nggak bayar juga susah. Jadi ya mending seperti itu mungkin. Mungkin itu yang bisa disampaikan, yang didapat dari hari ini. Tapi kedepannya mohon tetap mau Mas Kiki berbagi pada kita ini. Ini haus bagaimana nih tentang penelitian. Jadi pikirannya kita sekarang sepertinya bangun tidur, penelitian. Baik itu yang sosial atau yang life science, sama-sama seperti Mas Kiki ya. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Kiki. Saya terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan semoga ini bisa bermanfaat. Kita bisa berbagi seperti ini. Dan satu hal yang saya ingat dari Mas Kiki, ayo kita kolaborasi ya Mas Kiki ya. Belum banyak hal seperti kolaborasi. Jadi nanti pulang-pulang nanti, co-author saya Kiki Adi Kurnia. Wah, sangat terhormat sekali nih. Hindeknya 29. Saya waduh jauh dari itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aswa sebagai koordinator acara. Terima kasih Mas Kiki. Sama-sama Mas Hadi. Oke, terima kasih Mas Hadi dan Mas Kiki yang telah mengisi acara kita untuk selama 1,5 jam ini tadi. Ada banyak hal yang bisa kita terima. Terus publikasi kita gimana caranya biar cepat dapat reviewer, komentar, dan bisa submit dan accepted dan seterusnya. Juga terima kasih pada rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga sesi acara ini selesai. Dan kami tadi mengirimkan link bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi link ID-nya, maksudnya mengisi ID-nya di link tersebut, dan juga bagi teman-teman yang ingin mengirimkan abstrak untuk mendapatkan reward dari PPI NPST juga bisa dikirimkan melalui email yang pengumumannya akan kami kirimkan melalui email di beberapa hari yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kami mohon izin untuk bisa menampilkan layarnya masing-masing untuk diambil sesi foto bersama oleh Mbak Farida. Mungkin maskernya bisa dilepas. Oke. Oke, Mbak Farida, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mas Kiki, terima kasih banget buat hari ini udah share informasi banyak ke kita. Next time kalau nggak repot lagi, bakal direpotin lagi. Oke, teman-teman yang lain juga terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Ya, terima kasih Mas Kiki. Terima kasih Mas Kiki. Cai Chen. Terima kasih Kang Soleh, Mas Alfa, dan Mbak Farida, teman-teman di sana semuanya. Sehat selalu. Kang Soleh mantap pokok. Nyawa, santai. Iya. Mantap. Nanti ada berikutnya nggak, sesi berikutnya? Ya ditunggu ya Pak Aswah kok ya ono neh nganake neh volume kedua. Volume kedua kata Pak Pres mau volume ketiga, volume 10 dan volume 11. Iya kayak soneta volume 1 berkelana, volume 2 apa neh. Pokok nggak tersanjung. Mati tadi.